Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Thumma anzur kaifa khalaqallahu ta'ala alatin li tahrikil izam wa hiya al-'adalat fa khalaqa fi badanil insan 500 'adalatin wa 29 'adalah wal 'adalatu murakkabatun min lahmin wa 'asbin wa ribatin wa agsyiyah wa hiya mukhtalifatul maqadiri wal ashkal bihasabi ikhtilafi mawadi'iha wa qadri hajatiha fa 24 'adalatan minha hiya li tahriki hadaqatil ain wa ajfaniha law naqasat wahidatun min jumlatiha ikhtalla amrul ain wa hakadha li kulli 'udwin 'adalatun bi'adadin makhsusin wa qadarin makhsus wa amrul a'sab wal 'uruq wal awridati wasyarayin wa adaduha wa manabituha wa nasyihabatuha a'jabu min hadza kullihi wa syarhuhu yatul balil fikri majalun bi ahadi hadhil ajza thumma bi ahadi hadhil a'dha thumma bi jumlatil badan fa kullu dzalik nazarun ila ajaibi ajsamil badan wa ajaibul ma'ani wasifat allati la tudraku bi hawas a'zam ila akhir. Makna daripada kalam al-imam hujjatul islam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Kemudian pikirkanlah, renungkanlah bagaimana Allah Ta'ala menciptakan alat-alat untuk menggerakkan tulang-tulang. Jadi tulang yang diciptakan Allah di dalam tubuh kita itu bukan mati, artinya kaku, tetapi tulang-tulang itu dia bergerak, digerakkan oleh alat-alat, yaitu namanya adalah utut-utut. Nah, jadi Allah menciptakan utut-utut yang ada di tubuh kita itu untuk menggerakkan tulang-tulang, sehingga kita bisa berbungkuk, sehingga kita bisa memiringkan badan ke kiri ke kanan. Itu adalah akibat daripada gerakan utut-utut tadi, yang mana menjadi alat untuk menggerakkan tulang-tulang yang ada di dalam tubuh. Maka dia Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dalam badan manusia 529 utut. Utut adalah tersusun dari daging, urat saraf, pembalut dan tutuk. Dan ia bermacam-macam ukuran-ukuran dan bentuk-bentuknya menurut perbedaan tempatnya dan kadar keperluannya. Kita disuruh merenungi, mendalami pemikiran bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan utut-utut di dalam tubuh kita yang berfungsi untuk menggerakkan tulang-tulang yang ada di dalam badan kita itu.
Jadi dari kepala sampai kaki jumlah utut yang diciptakan Allah 529 utut. Maka 24 utut daripadanya yang 529 tadi adalah untuk menggerakkan biji mata dan pelupuk-pelupuknya. Jadi mata kita yang bisa bergerak ke kiri, ke atas, ke kanan, ke belakang, itu digerakkan oleh utut-utut yang berjumlah 24 utut. Jikalau kurang satu utut dari keseluruhannya, niscaya cedera urusan mata. Andai kata kurang daripada 24 utut, maka mata kita ini kada sesuai lagi gerakannya daripada yang semestinya. Bisa kita jangan ke kanan, matanya ke kiri. Apabila utut-ututnya itu sudah kada pas lagi daripada 24 utut yang menggerakkan biji mata dan pelupuk-pelupuknya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan demikian itu, dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu untuk menghisap, menghitung apa-apa yang diperbuat oleh mata selama di dalam dunia ini. Nah, kita sendiri kadang-kadang menghitung berapa mata kita ini bergerak seharinya, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Karena kita kadang menciptakan mata itu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mencipta itu, dia menciptakan mata dan dia mengetahui kemana mata itu kita gunakan dalam sehari semalam ini. Dan Allah mampu menghisap, menghitung bahwa berapa mata kita yang kita gunakan untuk hal-hal yang dibolehkan, berapa kali mata kita digunakan untuk hal-hal yang dimakruhkan, berapa kali mata kita digunakan untuk hal-hal yang diharamkan olehnya. Nah, dia bisa menghisap yang demikian karena dia yang menciptakannya. Demikianlah bagi setiap anggota badan mempunyai utut-utut dengan bilangan tertentu dan kadar yang tertentu. Dan urusan saraf, urat darah, urat-urat yang mengalir padanya darah merah, jumlahnya, tempat tumbuhnya, bercabang-cabangnya, itu lebih menakjubkan daripada ini semuanya. Berapa jumlah urat saraf? Berapa cabangnya urat yang dialiri darah merah? Nah, itu memikirkan yang demikian lebih menakjubkan lagi daripada memikirkan tentang utut-utut tadi. Dan semakin dalam pemikiran kita kepada apa yang diciptakan Allah, dan semakin kita takjub kepada apa yang diciptakan Allah, maka tentu pahala yang diberikan Allah lebih besar. Kita memikirkan sesuatu lalu kita takjub, kita dalami lagi pemikiran itu lalu lebih menakjubkan lagi. Kita dalami lagi pemikiran tentang tubuh kita umpamanya lebih menakjubkan lagi.
Nah, semakin menakjubkan itu, semakin berlipat ganda pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan penjelasannya panjang. Jadi mengenai urat saraf, urat macam-macam tadi, penjelasannya panjang lebar. Maka bagi pikiran, bagi perenungan, ada jalan pada masing-masing bagian-bagian ini. Artinya kalau kita mau tafakur, kalau kita mau merenungi, maka di dalam tubuh kita ini banyak jalan untuk ditafakuri. Asalkan kita ada kemauan untuk merenung, maka di dalam tubuh kita banyak jalan untuk mendapatkan renungan-renungan itu. Nah, maka bagi pikiran ada jalan pada masing-masing bagian-bagian ini. Kemudian pada keseluruhan badan, maka semua yang demikian itu adalah pemikiran pada keajaiban-keajaiban bentuk-bentuk badan dan keajaiban-keajaiban ma'ani, makna-makna dan sifat-sifat yang tidak dapat diketahui dengan panca indera, itu lebih menakjubkan lagi. Jadi di dalam tubuh kita ini ciptaan-ciptaan Allah yang dapat dilihat dengan panca indera itu sudah menakjubkan. Tetapi yang kada bisa dilihat dengan panca indera namun dirasakan itu ada, itu lebih menakjubkan lagi. Maka perhatikanlah sekarang kepada zahir manusia dan batinnya, kepada badannya dan sifatnya, maka kamu dapat melihat dengannya daripada keajaiban-keajaiban dan ciptaan yang menuntut keajaiban. Dan semua yang demikian itu adalah ciptaan Allah pada setitis air kotor. Artinya semuaan itu berasal manusia tadi daripada setitis air mani, namun menimbulkan berbagai macam keajaiban-keajaiban dari setitis air mani itu. Itulah menunjukkan kemahakuasaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kamu dapat melihat dari ini akan ciptaannya pada setitis air. Dari setitis air mani tercipta manusia. Nah, kita bisa menyaksikan itu. Maka apa ciptaannya Allah pada kerajaan langit dan bintang-bintangnya? Dan apa hikmah pada tempat-tempatnya? Matahari diletakkan di sini, bintang-bintang diletakkan di sini. Semuaan itu ada mengandung rahasia dan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk-bentuknya, ukuran-ukurannya, bilangan-bilangannya, berkumpul sebagiannya, berpisah sebagiannya, berbeda-beda rupa-rupanya, dan berlainan timur dan baratnya. Maka janganlah kamu mengira bahwa satu zarrah, satu biji yang sangat kecil pun dari kerajaan langit itu terlepas dari hikmah dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita menyangka, jangan mengira bahwa sekecil apapun yang ada pada alam ini kada mempunyai arti, kada mempunyai hukum.
Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu pasti ada hikmah di dalamnya dan ada hukum yang terkandung di dalamnya. Itu dijelaskan oleh Al-Quran. Wa ma khalaqnas sama wal arda wa ma bainahuma batila. Tidaklah kami menciptakan langit, bumi dan isinya batila, tidak bermakna. Nah, jadi itu satu kewajiban yang kita i'tikadkan bahwa sekecil apapun yang ada di bumi ini itu pasti ada mengandung rahasia, pasti ada mengandung hukum, kada terlepas daripada hukum. Misal di dalam tubuh kita, di dalam tubuh kita ini ada kuku. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab beliau, apa hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kuku dan apa-apa hukum yang terkandung di dalam kuku itu. Pertama, ujar Sidin menyebutkan kuku itu hikmahnya adalah lizinah, untuk perhiasan. Artinya jari-jari kita ini dengan adanya kuku menjadi baik, menjadi nyaman dilihat. Coba kita bayangkan jari-jari kita kada bakuku bulat, baiklah. Jadi Allah mengolahkan kuku ini, satu hikmah kegunaannya adalah untuk zina, perhiasan. Yang kedua, ujar Sidin, hikmahnya kuku itu diciptakan oleh Allah lil imad, untuk menahan daging. Kan jari-jari ini daging kalau ujungnya ini, nah amun kada ada kukunya lama kada ada penahannya. Bisa pindah kayak lilih nih itu dagingnya kayaknya. Jadi adanya kuku ini semacam penguat bagi daging yang ada di ujung jari-jari ini. Yang ketiga, ujar Sidin, hikmahnya Allah menciptakan kuku itu liltikatid dakik, untuk mengambil nang halus-halus nang kada kawa diambil oleh jari-jari. Menguit-nguit nang apakah mun kada bakuku saling ngalihan tuh. Tapi karena ada kuku kalau nyaman menguit. Yang keempat, hikmahnya kuku napa lil haqqi, untuk menggaru. Nah, hanya empat nang diketahui. Mungkin ribuan lagi ada hikmahnya yang kita kada tahu. Apa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menciptakan kuku manusia ini. Nah, jadi setiap sesuatu itu ada hikmah dan ada hukum. Lalu apa hukum yang terkandung dengan urusan kuku ini? Pertama, kuku itu sunat dipotong selambat-lambatnya dalam 40 hari sekali. Nah, ada hukumnya. Yang kedua, hukum yang berkaitan dengan kuku, kalau kita bersentuhan dengan lawan jenis tapi yang bersentuhan itu kuku, kada batal wudunya. Tolong. Nah, orang yang dalam keadaan hadas besar dianjurkan untuk jangan memotong kuku sebelum dia mandi merangkatkan hadas besar. Nah, hukum kuku. Orang yang sedang ihram kada dibolehkan memotong kuku. Nah, jadi kuku nang sedemikian halus ini banyak hikmah di dalamnya dan banyak hukum nang dipelajari berkaitan masalah kuku itu.
Makanya tadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan langit, bumi dan isinya ini sia-sia. Semuaan di dalamnya ada hikmah dan ada hukum. Itu contoh yang ada di badan kita. Kemudian lagi contoh yang di luar badan kita, macam kerikil, batu halus. Kegunaan batu halus sudah nyata banyak kita ketahui, sagan itu, sagan ini, sagan ini. Allah ciptakan batu nang halus kerikil. Nah, dari batu kerikil itu banyak timbul hukum. Satu, dari batu kerikil itu timbul hukum istinja. Istinja itu sah dengan 3 biji batu. Yang kedua, orang melontar jamrah tidak sah kalau tidak dengan batu. Orang melontar jamrah kada sah bila kada lawan batu. Nah. Yang ketiga, contohnya lagi hukum yang berkaitan dengan batu itu, orang yang melakukan perzinahan dia akan dirajam, dilimpari dengan batu. Batu-batu yang ada di tanah haram kada boleh dibawa ke tanah halal. Nah, itu hukum-hukum yang berkaitan dengan batu. Walhasil semua yang diciptakan Allah itu pasti ada Allah mengulhakan hukum-hukumnya, dan Allah menyimpan rahasia-rahasia kegunaan-kegunaan yang ada di dalam ciptaannya tadi. Makanya kita dianjurkan setiap kali kita melihat sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita diperintahkan, dianjurkan untuk mengatakan sekurang-kurangnya di dalam hati kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Melihat nang apa nang pina aneh-aneh, melihat nang pina ganjil-ganjil, melihat nang pina kecil kada ada manfaatnya menurut penglihatan kita, tapi kita disuruh mengata Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana, hai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan ini sia-sia. Pasti ada hikmahnya, pasti ada hukumnya. Subhanaka, maha suci engkau daripada memperbuat sesuatu yang sia-sia. Maha suci engkau daripada menciptakan sesuatu yang tidak mengandung manfaat, tidak mengandung hikmah. Faqina adzabannar, maka hindarkanlah kami daripada azab neraka. Melihat di tubuh kita umpamanya hal-hal yang kadang menyenangkan kita, melihat bisul di awak kita sakit dan kada baik, tapi hendaknya kita tetap mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan engkau tidak sia-sia menciptakan bisulnya, pasti ada rahasianya nang apa. Maka janganlah kamu mengira bahwa satu zarrah pun dari kerajaan langit itu terlepas dari hikmah dan hukum. Bahkan kerajaan langit itu adalah ciptaan yang paling sempurna dan bikinan yang paling teliti, dan lebih mengumpulkan keajaiban-keajaiban daripada badan manusia. Benda-benda langit itu lebih menakjubkan daripada apa yang ada di badan manusia. Bahkan tidak ada bandingan bagi semua yang di bumi kepada keajaiban-keajaiban langit. Ciptaan Allah yang ada di bumi ini sudah menakjubkan, tapi kalau dibandingkan dengan ciptaan Allah yang ada di langit, lebih menakjubkan lagi. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman,
a antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Artinya, apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya atau langit? Mana sulitnya secara penglihatan kita membikin manusia daripada membikin langit? Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya atau langit? Allah telah membangunnya, Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya, dan Dia menjadikan malamnya gelap dan menjadikan siangnya terang benderang. Maka kembalilah sekarang kepada air mani tadi, dan pikirkanlah, renungkanlah keadaannya pertama-tama. Renungkanlah air mani itu pertama-tama, dan kepada apa ia jadi yang kedua. Segumpal darah jadi segumpal daging, berbentuk macam manusia, ditiupkan roh. Dan pikirkanlah bahwa jikalau jin dan manusia berkumpul untuk menciptakan bagi air mani akan pendengaran atau penglihatan atau akal atau kemampuan atau ilmu atau roh, atau menciptakan padanya tulang atau urat saraf atau kulit atau rambut, apakah mereka mampu atas yang demikian? Unjuk air mani, suruh manusia yang paling pintar berkumpul, jin yang paling pintar berkumpul. Nah, ini air mani ulah akan masuk jadi rambut macam apa? Tentu mereka kada akan mampu. Bahkan jikalau mereka menghendaki mengetahui pada hakikatnya dan cara menciptakannya setelah Allah menciptakan demikian itu, niscaya mereka lemah daripadanya. Maka yang mengherankan darimu, jikalau kamu memandang kepada gambar manusia. Yang aneh jika kamu memandang kepada gambar manusia yang digambar di atas dinding, yang dikerjakan dengan teliti oleh pelukis dalam menggambarnya, sehingga yang demikian itu gambar tadi mendekati kepada bentuk manusia, dan orang yang memandang kepada gambar tadi berkata seolah-olah itu adalah manusia. Daripada haratnya tukang lukis nih, telitinya tukang lukis, sampai-sampai orang yang melihat lukisan itu seolah-olah manusia bujuran. Nah, maka besarlah kekagumanmu dari ciptaan pelukis, kecerdasan, keringanan tangannya, dan kesempurnaan kepandaiannya. Niscaya kita kagum dengan pelukis itu. Niscaya kita memuji kepada pelukis itu. Dan besarlah tempat pelukis itu dalam hatimu. Pasti kita hendak tahu orangnya siapa yang melukis itu. Begitu tahu orangnya, kita akan terbayang-bayang, itu pelukisnya yang melukis gambar yang begitu hebat, begitu indah tadi. Padahal kamu tahu bahwa gambar itu sesungguhnya sempurna dengan cat-cat, pina, tangan dan dinding, dan dengan kemampuan dan ilmu dan dengan kehendak. Padahal apa ada gambar itu hanya sekedar cat dinding. Dan sesuatu dari demikian itu tidak dari perbuatan pelukis dan ciptaannya. Padahal pelukis itu meniru manusia benar, menggambar manusia.
bukan menggambar saurang kada, bukan dapat saurang kada, mencontoh manusia. Si pelukis melihat manusia digambarnya sehingga sama mirip dengan manusia. Nah, kita yang melihat itu kagum dengan pelukis tadi dan mengucapkan puji-pujian kepada si pelukis tadi, bahkan sangat menghargai kepada pelukis itu. Tetapi ia adalah dari ciptaan orang lain, padahal yang dilukis itu manusia ciptaan Allah. Dan hanya saja puncak perbuatan pelukis adalah mengumpulkan di antara cat-cat dan dinding atas susunan tertentu, maka banyaklah kekagumanmu kepadanya dan kamu memandang besar kepadanya pelukis tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa mata hati kita kada sampai kepada apa yang sebenarnya. Nah, mata hati kita hanya melihat sesuatu yang zahir, melihat sesuatu yang hanya dilihat oleh mata. Padahal ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, ajaran Allah memerintahkan agar kita melihat sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mengagumkan, bahwa kita itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Pencipta yang sebenarnya. Nah, itu yang dikehendaki Allah. Tapi karena kekurangan ilmu daripada kita, kekurangan pelajaran daripada kita, kekurangan siraman rohani daripada kita, sehingga kita selalu terpaku sampai pada zahir sesuatu, sampai kepada kulit sesuatu. Kada sampai pikiran kita, kada sampai hati kita mengingat bahwa itu adalah kemahakuasaan daripada Sang Pencipta yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah gunanya ilmu-ilmu, khususnya ilmu-ilmu yang bersangkutan dengan ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Kita disuruh belajar, disuruh menuntut, supaya apa? Supaya kita bila melihat sesuatu, kita melihat sampai ke akar-akarnya. Kita melihat sesuatu, kita melihat sampai ke dalam-dalamnya, sehingga kita ingat bahwa itu adalah berasal daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dimaksud dengan kita supaya memperbanyak zikir. La ilaha illallah. Allah memuji dalam Al-Quran dalam banyak ayat bahwa beruntung orang-orang yang banyak zikir. Orang yang berimanlah yang banyak zikirnya. Kenapa? Karena dengan zikir yang benar kita akan bisa mengamalkan, kita akan bisa mempraktikkan bahwa apabila kita melihat sesuatu itu, kita melihat kepada Pencipta yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contohnya kita berzikir la ilaha illallah. Nah, di dalam hati kita apa? Kita disuruh di dalam hati kita mengingat, di waktu kita mengucap la ilaha illallah itu, di dalam hati kita la fa'ila illallah. Tidak ada yang memperbuat, tidak ada yang mencipta selain Allah. Nah, jika kalau terlatih kita berzikir dengan bujur la ilaha illallah, dalam hati kita la fa'ila illallah, la ilaha illallah, dalam hati tidak ada yang berbuat selain Allah, la ilaha illallah, tiada yang berbuat selain Allah. Misal 1000 kali kita sehari demikian, nah itu akan membuahkan satu hasil. Hasilnya apa? Kita bila melihat sesuatu, lalu kita ingat bahwa yang berbuat itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, macam itu orang yang bertauhid yang benar. Nah, kenapa kita melihat sesuatu kita kada ingat lawan Allah? Kita melihat orang yang baik lukisannya, kita justru ingat pelukis.
Mungkin salah satu sebabnya kita kurang berzikir, atau banyak berzikir cuma hatinya kada berzikir. Ingat dimuntung aja la ilaha illallah beribu-ribu sehari, itu ada manfaatnya tapi kada sebesar apa yang diharapkan. Mestinya zikir di mulut itu ditunjang oleh zikir di dalam hati. Nah, zikir dalam hati itulah yang membuahkan hasil. Bila mana kita melihat sesuatu, kita ingat bahwa itu adalah perbuatan Allah. Kita melihat sesuatu, kita ingat itu adalah ciptaan Allah. Nah, berkat memperbanyak zikir tadi. Jadi salah satu penyebabnya kita ini kada kembali kepada Allah karena kita kurang zikir. Kita membayangkan kalau 1000 sehari dalam hati kita nih, 1000 sehari, apalagi lebih. Tidak ada yang berbuat selain Allah, tidak ada yang menciptakan selain Allah, tidak ada yang memberi selain Allah. Mulut kita la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di dalam hati tidak ada yang memberi selain Allah, tidak ada yang mencipta selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang mematikan selain Allah. La ilaha illallah, tiada yang menghidupkan selain Allah. La ilaha illallah, tiada yang melindungi. Dalam hati berputar-putar itu nah, tapi di mulut la ilaha illallah. Nah, kalau ribuan kali sehari kita demikian, maka akan jadi satu hasil tadi. Karena kita kurang nang demikian, kalau banyak ada ingatnya. Jadi melihat sesuatu nang kita lihat hanya zahirnya, nang kita lihat hanya kulitnya. Dan kamu melihat air mani yang kotor itu semula tidak ada. Asalnya kada ada, lalu diciptakan oleh penciptanya pada sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Allah memerintahkan kita, falyanzuril insanu mimma khuliq, hendaklah merenung manusia itu dari apa dia diciptakan, jar Tuhan. Hendaknya memikirkan manusia itu dari mana asalnya. Khuliqa mimma indafiq, diciptakan manusia daripada air yang memancar, air mani. Di mana datangnya air mani? Yakhruju min baini sulbi wat taraib, keluar daripada sulbinya laki-laki dan tulang dadanya perempuan. Jadi air mani laki-laki itu letaknya di sulbi, sedangkan air mani perempuan itu letaknya di taraib, di tulang dadanya. Nah, oleh karena itu ujar para ulama, perempuan itu, ibu-ibu itu lebih sayang kepada anak daripada bapaknya. Kenapa? Karena air mani perempuan itu di dada, parak lawan hati hendaknya, sedangkan air mani laki-laki di sulbi, jauh menurut wakilan pada hati. Dan kamu melihat air mani yang kotor itu semula tidak ada, lalu diciptakan oleh penciptanya pada sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Kemudian dia mengeluarkannya daripadanya dan membentuknya, maka dia membaguskan pembentukannya, dan dia menentukannya, maka dia membaguskan penentuannya dan pemberian rupanya. Jadi manusia, bagaimanapun jeleknya manusia itu sudah lebih baik daripada hewan-hewan yang lainnya. Manusia bagian daripada hewan.
manusia bagian daripada binatang. Paling bungas binatang manusia. Makanya orang nang bungas kah, nang kada bungas kah, bila baca ramin disuruh berdoa oleh Nabi kita. Napa doanya? Nang bungas, napa doanya? Allahumma kama hassanta khalqi, ya Allah sebagaimana engkau bungaskan aku. Nang kada bungas pang sama, Allahumma kama hassanta khalqi, ya Allah sebagaimana engkau bungaskan ciptaanku. Kenapa? Karena sejelik-jelik manusia lebih baik daripada, lebih bungas daripada binatang-binatang yang lainnya. Karena manusia adalah jenis daripada hewan. Maka dia membaguskan pembentukannya dan dia menentukannya, maka dia membaguskan penentuannya dan pemberian rupanya. Nah, ingat situ, dan dia membagi bagiannya yang menyerupai kepada bagian-bagian yang bermacam-macam. Afdalul dzikri fa'alam annahu la Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم